Yang saya hormati Bapak Stefanus F. Pascaliano Dadi selaku pengampu mata kuliah Sosiologi dan Politik dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Justina Melania Chenia. Saya mahasiswi dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis terkait beberapa masalah ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan perspektif bisnis dan politik, yaitu hubungan antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha dalam proses pengambilan kebijakan publik. Gambaran singkat 4 masalah. Dalam pemaparan ini, saya mengangkat 4 masalah yang berkaitan dengan hubungan bisnis dan politik, yaitu yang pertama, pembongkaran sekolah di Wolomoni untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Kasus ini menimbulkan polemik karena sekolah sebagai fasilitas pendidikan dibongkar untuk pembangunan koperasi. Masyarakat mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah karena pendidikan dianggap lebih penting dan memiliki manfaat jangka panjang bagi generasi muda. Yang kedua, efisiensi dan pemotongan anggaran pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi pengeluaran negara. Namun, dalam praktiknya, beberapa sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat mengalami dampak sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ketiga, kenaikan harga bahan pokok. Harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya sering mengalami kenaikan yang memengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, tingginya tingkat pengangguran. Lulusan muda banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Gambaran umum teori atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis keempat masalah tersebut, saya menggunakan 4 gagasan dalam materi sosiologi politik. Yang pertama, bisnis dan politik. Bisnis dan politik merupakan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali memiliki dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kedua, interaksi negara dan masyarakat. Negara memiliki kewenangan membuat kebijakan, tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ketiga, kepentingan publik. Setiap kebijakan harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat. Yang keempat, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kualitas hidup warga negara. Analisis masalah berdasarkan perspektif bisnis dan politik. Yang pertama, pembongkaran sekolah di Wolomoni untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Dalam perspektif bisnis dan politik, pembangunan koperasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang membantu masyarakat memperoleh akses usaha dan meningkatkan pendapatan. Namun, kebijakan pembangunan koperasi yang dilakukan dengan membongkar fasilitas pendidikan menimbulkan persoalan sosial dan politik. Sekolah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berfungsi mencerdaskan generasi muda. Ketika sekolah dibongkar, masyarakat dapat merasa bahwa hak mereka atas pendidikan tidak diperhatikan. Kasus ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Dari perspektif interaksi negara dan masyarakat, pemerintah seharusnya melakukan konsultasi dan dialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Cara mengatasinya adalah pemerintah perlu mencari lokasi alternatif untuk pembangunan koperasi atau menyediakan fasilitas pendidikan pengganti yang layak sebelum melakukan pembongkaran. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan sehingga kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, efisiensi dan pemotongan anggaran pemerintah. Efisiensi anggaran merupakan langkah pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih efektif. Dari sudut pandang bisnis dan politik, kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi pemborosan. Namun, apabila pemotongan anggaran dilakukan pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, maka dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat mungkin mengalami penurunan kualitas layanan yang diberikan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan politik. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Cara mengatasinya adalah efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada pengurangan pengeluaran yang tidak produktif, bukan pada sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Transparansi dan pengawasan publik juga perlu ditingkatkan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Yang ketiga, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan pokok merupakan masalah yang sering terjadi dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam perspektif bisnis dan politik, harga barang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi pasar, distribusi barang, dan faktor produksi. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli masyarakat menurun. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi. Cara mengatasinya adalah pemerintah perlu memperkuat pengawasan distribusi barang, menjaga ketersediaan stok, memberikan subsidi kepada kelompok rentan, dan mencegah praktik penimbunan yang dapat menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar. Yang keempat, tingginya tingkat pengangguran lulusan muda. Pengangguran menjadi masalah sosial dan ekonomi yang serius karena dapat meningkatkan kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif bisnis dan politik, penciptaan lapangan kerja memerlukan kerjasama antara pemerintah dan sektor usaha. Jika investasi dan kegiatan usaha berkembang, maka kesempatan kerja akan meningkat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi melambat, kesempatan kerja menjadi terbatas. Masalah pengangguran juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia kerja dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan sekolah maupun perguruan tinggi. Cara mengatasinya adalah pemerintah perlu mendorong investasi, mendukung pengembangan UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, serta memperkuat pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa berbagai masalah ekonomi, sosial, dan politik dapat dipisahkan dari hubungan antara bisnis dan politik. Kasus pembongkaran sekolah di Wolomoni untuk pembangunan Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus tetap memperhatikan kepentingan sosial masyarakat, khususnya hak atas pendidikan. Demikian pula dengan masalah efisiensi anggaran, kenaikan harga bahan pokok, dan pengangguran yang memerlukan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha perlu bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik agar pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.